kami mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang akan dibukanya segera kesempatan masyarakat Indonesia dari tanah air menuju Saudi Arabia. Ini adalah berita yang mengembirakan kami selaku penyelenggara, dan ini adalah berkah yang akan diterima oleh jamaah asal Indonesia. Jadi Indonesia kita sudah hampir 2 tahun kirimkan jamaah, hanya sempat dibuka beberapa bulan dari November sampai awal Februari untuk uji coba. Namun saat pembukaan tanggal 10 Agustus atau 1 Muharram kemarin, beberapa negara sudah diberi kesempatan untuk menaik ibadah umroh, namun Indonesia belum. Dan kemarin di hari Sabtu kita mendapatkan kabar gembira dari Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, tentang bukanya kesempatan umroh dari Indonesia. Tinggal berbicara beberapa hal teknis saja yang disinkronkan sehingga di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya tidak terjadi kendala yang menghalangi proses perjalanan jamaah tersebut. Oke, Pak Firman, sejauh ini teknis dalam kesempatan ini mengapresiasi pemerintah yang telah serius mengusahakan untuk dibukanya kembali kesempatan umrah ini, baik kepala Kementerian Luar Negeri, Ibu Menlu sendiri yang secara khusus bertemu dengan Menteri Negeri Saudi Arabia di KTT di New York bersama Prince Faisal bin Farhan, membicarakan tentang untuk ditinjau kembali status suspend. Begitu juga di dalam negeri, Kementerian Kesehatan bertemu dengan Keduta Besar, begitu juga pejabat-pejabat tingkat dirjen di Kementerian Agama bertemu intens bersama Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta. Semua hal ini mengarah kepada informasi yang terbaru, insya Allah akan segera kembali dibuka. Oke, sejauh ini teknisnya apa saja nih yang sudah dibahas dengan pihak Kementerian Agama? Ya, selama masa pandemi ini kami selaku organisasi asosiasi selalu memantau perkembangan terbaru di Saudi Arabia tentang ketentuan yang dilakukan oleh yang diberlakukan kepada jamaah umrah dari mancanegara yang masuk ke tanah suci. Kita berusaha melakukan mitigasi bersama pemerintah untuk dipastikan nanti ketika umrah bisa dibuka, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh penyelenggara dan dapat disiapkan dilaksanakan oleh seluruh ketika berangkat ke tanah suci. Namun sampai saat ini beberapa hal teknis yang perlu difinalisasi tentang status vaksinasi kita. Vaksinasi Indonesia ini kan menggunakan jenis vaksin yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pemerintah Saudi Arabia, walaupun sudah ada solusinya yaitu booster. Nah, saat ini kami lintas kementerian termasuk dengan Kementerian Kesehatan membicarakan tentang ketersediaan vaksin booster bagi calon jamaah yang akan berangkat ke tanah suci. Yang kedua penting juga adalah memastikan bahwanya barcode atau bukti vaksinasi bisa diakses dengan baik oleh di Saudi Arabia, sehingga pada ketibaan mereka di bandara di Saudi, baik di Jeddah atau Madinah atau bandara lain, nanti tidak ada kendala teknis yang bersifat hanya membaca barcode bukti vaksinasi. Karena vaksinasi adalah menjadi persyaratan utama, Mbak, untuk perjalanan ibadah umroh di masa pandemi ini, ditambah bukti PCR negatif COVID. Nah, ini juga menjadi catatan kami pada saat masa uji coba di bulan November sampai Februari kemarin. Selama 4 bulan terjadi ada perbedaan hasil dari tes PCR. Jamaah-jamaah itu ketika berangkat dari tanah kondisi PCR-nya negatif, namun ketika dites kembali di Saudi, ini diketemukan diklaim positif. Nah, ini perlu sinkronisasi, harus mengadakan standarisasi tentang kualitas vaksin PCR-nya agar hasilnya bisa tetap sama dan validitas tentang negatifnya jamaah tersebut juga bisa kita kita bukti, sehingga ketika mereka tiba di tanah suci tidak ada kendala lagi bagi mereka bisa langsung menekan ibadah umroh. Karena saat ini di Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia telah melakukan pelonggaran dari ketentuan dan pelaksanaannya. Bagi siapapun yang datang dengan visa umroh dari negara-negara diizinkan saat ini, ketika masuk Saudi dengan membawa bukti PCR mereka lengkap, bukti vaksinasi lengkap, sesuai yang mereka rekomendasikan, atau ditambah booster jika menggunakan jenis yang tidak sesuai dengan standar yang mereka rekomendasikan, dengan bukti PCR negatif, mereka bisa langsung melaksanakan perjalanan ibadahnya, baik ke Mekah untuk umroh atau ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!